Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pertama sekali, sebenarnya kalau Ambo nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengikuti perkembangan di kampung gini gue ya, karena memang ala ala jarang pulang nih mah. Apalagi kalau sekarang sejak 2 minggu ini sedang isolasi mandiri. Kebetulan Ambo dan istri positif COVID-19 karena hilang penciuman. Tapi alhamdulillah sekarang lah apa lah normal ya. Artinya penciumannya udah balik. Kemudian makan pun ala lama lah ada rasu pade manih ala balik lihat. Dan ya kalau standar di Kota Padang sembuh itu bukan hilang gejala, tapi kalau sudah negatif PCR swab sebanyak 2 kali dan jarak swab itu satu minggu ya, jarak swab. Jadi kalau ada berita bahwa di Padang atau Sumatera Barat tingkat COVID itu sangat tinggi di Indonesia, itu sebenarnya bagus dibanding daerah lain yang tidak untuk swab itu bayar kan, 1.500.000 minimal. Kalau di Sumatera Barat itu gratis. Sebenarnya lebih bagus di Sumatera Barat penanganannya daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi kalau untuk di kampung memang sudah mulai jarang ya pergi ke kampung karena memang kesibukan juga. Tapi yang perlu kamu sampaikan adalah ya paling ini bercerita tentang ini ya, tentang langkah awal ya, langkah awal visi bagaimana Singgalang itu menjadi lebih maju ya, Singgalang itu lebih maju. Visi itu memang umurnya itu panjang. Kadang lah meninggal yang namanya visi itu masih jalan, walaupun bukan awak sendiri yang menjalankannya. Jadi itu visi ya. Dan visi ini penting. Jadi satu orang yang memiliki visi jangka panjang itu bisa menggerakkan ribuan bahkan jutaan orang. Dan juga bisa menggerakkan seluruhnya potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, itu kekuatan visi itu yang paling penting ya. Walaupun tapi yang paling berat itu adalah melangkah pertama. Melangkah pertama itu paling berat tuh. Jadi kalau yang lah kuliah tentu paham dengan energi aktivasi kan. Untuk memulai sebuah reaksi itu butuh energi yang sangat tinggi. Nah, yang akan bisa mengeluarkan energi yang besar dan sangat tinggi itu dan tidak semua orang. Nggak semua orang. Dan Amboraso yang hadir di pertemuan malam go, kemudian yang terhimpun dalam himpunan mahasiswa Singgalang itulah orang-orang yang yang memiliki kemampuan untuk memiliki energi aktivasi tadi, energi yang bisa memulai satu langkah yang pertama yang sangat baik. Nah itu ya yang awak yang hadir itu hadir hari itu sudah satu bukti awak memiliki energi aktivasi yang tinggi daripada yang lain. Contohnya ikut bergabung dalam Zoom malam itu kan butuh energi aktivasi ya, kemauan yang tinggi supaya bisa ikut meluangkan waktu, kemudian mengalokasikan pulsa, itu kan energi aktivasi ya. Jadi untuk kalau lah berjalan, kalau sifat dalam kehidupan tuh sesuatu yang lah mulai, makanya sesuatu yang baik, maka dia akan membesar terus menerus walaupun awak lah tidak menjadi bagian secara langsung di situ gitu ya. Nah, jadi adanya himpunan mahasiswa Singgalang, kemudian adanya pertemuan wak malam go itu adalah visi yang sejak tahun berapa ya? Ya kalau mau pribadi ya, tapi kalau yang lain tentu seseorang punya visi tersendiri. Sejak tahun 2004 lah. 2008, 1998 lah ya, 1998, 1999, seketika Abu tuh masih mahasiswa itu ya. Hitung tuh dari 1999 lah sampai berapa ini lah 20 tahun. 21 tahun ya. 21 tahun semua orang pasti menginginkan bahwa
Singgalang itu maju ya, walaupun dari sisi fisik, jalan, pembangunan awak tuh luar biasa. Kemudian rumah makan, ekonomi, pokoknya kalau yang makanan lama di Padang Panjang tuh biasanya tukang masaknya orang Singgalang. Nah itu potensi yang luar biasa yang ada di kampung awak itu. Atau kalau pasar tuh biasanya di pasar tuh yang banyak di pasar tuh ya orang Singgalang yang mengalih membawa produk-produk pertaniannya. Karena memang Padang Panjang itu kan pasarnya orang sebelah kota kan, pasar Patipo sebelah kota. Jadi potensi-potensi tadi itu lah awak punya. Ada lubang batu kuciang. Kalau kini kan lah dulu tempat pemandian itu kan orang awak punya serunya tuh yang di apa di 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 bawah ya, di matu di Iwanjo ya di Manjo awak aja mengelola. Itulah berjalan ya. Artinya potensi itu awak punya gitu. Tapi ada satu yang kurang, yang kalau zaman Nambo Kitik-Kitik itu orang sejak dulu tuh tahu kalau orang awak tuh yang kurangnya di pendidikannya. Kalau dari sisi wajah, ya terkenalnya tuh orang Singgala tuh rancak-rancak gitu ya. Cuma istri yang mau bukan orang Singgala. Ya, jadi istri kedua mungkin tapi tidak bisa ada kalau PNS kan istri C udah ya. Jadi itulah terkenal dari dulu ya. Cuma ada satu yang kurang adalah di sisi pendidikan, di pendidikan ya. Dan semua orang lah mulai dari dulu gaya anu itu. Mak Cik tahu tuh yang membuat yayasan dulu di kampung itulah salah satu visi untuk pendidikan di Singgalang maju gitu ya. Singgalang itu maju gitu. Dan itu terus berjalan dengan berbagai tantangan yang mungkin nggak tahu loh berapa besar tantangan ketika itu ya. Tapi pas tahun 98 bawa mahasiswa 99 bawa masuk ke Singgalang itu, tapi ini aku bicara sejarah ya. Karena status mungkin kan PNS. PNS itu sifatnya netral. Tapi ketika tahun 99 itu masuk ke Singgalang, membawa bendera partai lah, bendera partai ya, yang Partai Reformasi, partai yang masih mahasiswa banyak anggotanya. Itu situ dalam rangka itu kalau mau dulu di kampung tuh ya pulang kampung balik waktu ketik, balik di situ. Jadilah ditampui lo sampai serunya sana digantian kan. Terus 99 itu lah mampu balik mengulangi jalan balik mau ikut kampung anak mama awak itu ya. Tapi dengan bendera partai sampai berulang 99, 2000 sampai balik dan 2009 balik. Dan 2009 ya, 2000 sampai 2009 dan 2009 nama jadi PNS. Tapi walaupun statusnya beda-beda, apakah pas saat itu statusnya pakai bendera partai, statusnya sudah PNS, itu visi sama. Visinya di Singgalang pendidikannya maju. Salah satu indikasinya adalah makin banyak masih orang awak itu yang kuliah. Karena dulu yang kuliah biasanya orang awak Singgalang yang ada di rantau. Kalau yang dari orang Singgalang mana, yang dari SD-nya di Singgalang, SMP-nya Singgalang itu bisa dikecian nggak apa tuh, agak langka dicari. Karena apa? Karena memang di kampung awak dulu mangga kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi kan, beko kakak dapurnya gitu. Nah, itu kalau yang di kampung ini terasa tuh kuliah tinggi-tinggi, wak pulang balik ke kampungnya gitu ya. Nah itu tantangan sendiri itu yang wak hadapi. Psikologi ya Pak. Kemudian yang paling penting adalah visi itu tadi, visi waktu tadi yang alhamdulillah ada nyambung terus menerus ya. Yang sampai kini kan Satria yang sebagai motor di kampung yang untuk mahasiswanya ya. Dan merekatkan serunya gitu ya. Nantinya lah di sama Satria dulu kisahnya kita bisa bertemu dulu ya. Itu dalam satu kegiatan pesantren Ramadan. Visinya itu adalah Singgalang Emas 2020 dan itu tahunnya tahun gini. Alhamdulillah yang tergabung di himpunan mahasiswa itu sudah banyak yang kuliah gitu ya.
kayak si Yos laki ini jadi dokter kan, atau yang satu lagi jadi dokter siapa tadi itu? Eh, Seperti itu yang Linovi, jadi KPB, Novi Elinovi kan. Nah, itu sudah ala jadi gini gitu, ala jadi. Yang kalau mau bisa dikejar orang luar lah, karena gadang SD, SMP, SMA sampai S3 tuh ndak dulu Singgalang loh, ya. Jadi kalau yang itu berasal dari itu tadi dari Singgalang itu sendiri gitu. Jadi itu Singgalang Mas 2020 itu tahunnya tahun ini. Jadi misalnya dari jumlah mahasiswa itu sangat sudah mulai bertambah, kemudian sudah memiliki posisi jabatan, sudah memiliki pekerjaan yang itu cukup bergengsi lah ya. Nah, kini buah itu lahado ya, buah itu lahado. Cuma buah itu kawak pangan gitu ya. Buah itu lahado kayak ambo misalnya kan, kontribusi ke kampung seperti apa. Nah, itu yang orang kampung pasti bertanya itu. Jarang ya, yang nampak di kampus itu jarang kan. Nah, ini kontribusi Wak bicara kini adalah kontribusi. Kalau masalah visi Singgalang 2020 mungkin sebagian telah tercapai. Karena visi Singgalang 2020 itu kalau mau pribadi ya mungkin yang lain sudah mempresisikan yang lain pula. Targetnya adalah satu rumah itu satu sarjana. Ya walaupun itu masih panjang, tapi bagi target 2020 itu dan atau tahun gua, kalau nampak hasilnya gitu. Hasilnya ya alhado yang dari mahasiswa awak go yang mulai memikirkan kampung, memikirkan selalu cukup itu lah luar biasa ya. Langkah selanjutnya ya sama-sama wa apa meko. Pikirkan meko. Karena awak yang sebagai yang terpelajar yang bisa awak cie saja, awak memikirkan saja. Memikirkan menunjukkan jalan, itu yang awak bisa. Kalau potensi lain mungkin lebih banyak yang dimiliki oleh orang tua sendiri, misalnya kok yang kayu kan. Kalau masalah kekayaan mungkin lebih kayu orang kayak yang muda-muda kan. Atau masalah ekonomi atau menggalih bisnis, itu banyak yang lebih santai yang udah atau batani sendiri. Ya, tapi kalau Basamo, kalau surang Bakarajo itu pasti ya mahadoi tantangan di kampung itu alah apa sekali alah ndak mau melangkahkan, tapi dengan berkumpul bercerita ngobrol-ngobrol itulah alah satu langkah yang baik ya, karena potensi itu saja pikir kemampuan pikir itu yang selama gue pelajari gitu sampai perguruan tinggi sampai S2 S3 itu untuk pikir saja, maju untuk pikir. Alam abu misalnya sampai 21, 22 tahun sekolah sekarang juga kan, itu untuk pikir kerjanya, ya memikirkan yang orang lain, tanyalah ke orang gaya, yang orang tuh kayu kan, atau orang gaya mau kayu itu, memikirkan orang lain tuh nggak ada pikirnya terus, mengalir itu kepikiran kan, ya awak sudah ada punya apa-apa dulu pikir orang gitu. Nah, itu yang tidak ada ya kemampuan untuk berpikir itu yang walah miliki kini atau sedang pelajari kini gitu. Yang mencari sesuatu yang mungkin tidak nampak ke depannya. Ya. Apalagi kalau visi pendidikan kan, visi pendidikan kok mungkin 30 tahun tuh lu nampak lah. 20 tahun baru nampak bro. Ya. Kini kan udah 20 tahun kok, visi itu 1999 udah 21 tahun gini kan. 21 tahun baru nampak bro. Di waktu itu visi pandai mungkin lah meninggal baru nasi gitu. Barangkali itu yang dapat yang mau sampaikan lah lewat waktunya nak. Bagi untuk mungkin dari yang lain bisa sampaikan apapun, tentu kamu sendiri lebih banyak mendengar ya input atau mendengarkan informasi dari kampung Mbak kini, jadi yang pun tidak tahu gitu ya. Kalau yang bertanya ke Pak Deso itu kan, apalagi kalau kini kok agak riskan juga karena orang mau pilkada lah, orang pemilih wali negari lah, ya lah ada yang telepon kamu kan. Ya itu hal-hal yang baralik lah ya, baraliknya sampai karena baralik kok pemilihan sehari 2 hari visi yang panjang tadi menjadi
menjadi terkotak-kotak kan ya. Sehingga visi waktu diganggu oleh alih-alih yang ibaratnya hanya sehari 2 hari gitu. Nah, ini ya yang penting Mbak, visi waktu yang mungkin kalau lah tercapai mesti tahun gua wak balik wak wak tinjau balik, tapi harapan aku ke depan adalah wak bicara tentang kontribusi lah yang bisa wak kerja untuk kampung wak gitu ya, atau ya banyak hal lah yang bisa wak diskusikan balik gitu. Jadi itu di Rembo, kamu kembalikan kepada Sat sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Zulkarnaini atas arahan motivasi kepada kita semua. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan gitu, di negara yang kita cintai. Selanjutnya kepada Macia kita persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk Ustadz Zul lah. Mudah-mudahan capek sehat Ustadz. Ustadz Zul terakhir bertamu tidak salah waktu Pileg dari Partai PKS di saat itu Pak Cik masih jadi anggota PPK Kabupaten Sukoto, dan tahun kini nampaknya PPK Sukoto di Singgalang ada sisat. Jadi ya setelah di 2000 ampe dulu ya. Ustadz Zul di 2000 PKS, 2006 Pak Cik merantau. Rajo di Lontar di Jambi, waktu itu sudah berapa tahun, ada sih topik. Topik, kebetulan topik di automesen. Waktu itu seksinya, waktu itu di turbin. Itulah kami bertamu sama topik, ada sekitar 2 tahun, 3 tahun lah. Topik pindah ke IP, itulah pisah kami kan. Topik pindah ke IP, pindah ke Oki, Tedanga, terakhir pindah ke Atel. Wah, nampak baca kalau nampak Ustadz Zulko gaya mengecek jawabannya nampak bantu Gubernur Gaman Fauzi. Dan tercapai lah. Dulu Pak Gaman Fauzi dari PNS juga kan, dan lalunya ke Gaman Fauzi dari PNS, jadi bupati di Solo sampai jadi gubernur. Mudah-mudahan lah. Kalau bisa orang Singgalang, misalnya jadi gubernur Sumbar, mudah-mudahan dari Ustadz Zul lah. Insyaallah, amin. Sama doa. Amin. Tapi kini aturannya PNS sudah boleh lah. Udah boleh lah dah. Emang harus fokus profesional ya. Jadi profesor ya. Profesional. Yang pertama asli senang hati mungkin ya. Pacia atau Macia saat senang hati mana ada pertemuan. Walaupun secara online lah. Daring aturan kan kayak Zoom meeting. Dan itu salah satu inovasi mungkin. Yang perlu jadi tolak ukur juga sama Jawa. Apalagi bagi adik-adik mahasiswa, khususnya yang mahasiswa Singgalang lah. Kini masih bisa dalam artian awak cuman sebagai user, pemakai. Kalau bisa harapannya ada inovasi-inovasi yang baru-baru bisa muncul dari adik-adik atau yang generasi baru lah di Singgalang. Mudah-mudahan apapun bentuk aplikasinya, apapun bentuk kemajuannya, mudah-mudahan ada yang lahir dari Singgalang. Kalau kini yang nampak kan, kata Ustadz Zul tadi, kalau memang dari visi dulu, ada visi pendidikan. Satu rumah, satu sarjana. Dimulai dari Ustadz Zul dulu, kini lah sampai jadi doktor, istilahnya jadi orang kadang lah, dari disiplin ilmunya, sampai S3. Alhamdulillah, kalau kecil, ya cuman itu walaupun D3, cuman masih tetap jadi buruh. Jadi buruh swasta, masih diperintah-perintah orang. Insya Allah kalau untuk visi untuk menjalankan kampung mungkin sama-sama banyak kan, bakal maju kalau dapet Singgalang tuh lebih maju. Mungkin daerah kami dulu betul yang Ustadz Zulkecian tadi, untuk ke kuliah tuh mungkin orang kayak lain berpikir panjang. Cuman alhamdulillah kalau macam bersyukur punya orang tua dan punya visi untuk pendidikan anak-anak. Catatannya dulu kalau bisa anak-anak tuh sekolah, kuliah. Tak memikirkan kadapet kerajaan indaknya sudah peduli. Pokoknya anaknya sekolah dulu. Dan alhamdulillah kebetulan almarhum ayah dulu kan guru SD sampai jadi sama-sama yayasan di Kampuang, Yayasan Pembangunan Pendidikan Negeri Singgalang, EPNS, sama-sama orang tua di kampung dulu. Maaf cerita kalau dulu
lebih majunya orang kampung, Wak. Cuman satu komando. Ada keinginan untuk maju, banyak yang mewakafkan tanah. Banyak yang banyak untuk kemajuan kampung, merelakan haratu bandonyo, baas, supaya di Singgalang itu ada bantu sekolah SMP dulu di awal. Nah, itu bersyukur bana punya orang yang dahulu, orang tua yang lama niga kini, dan arwah beliau dan seluruhnya itu masuk surga lah. Dan amin. Jadi sampailah do SMP di Singgalang. So sebelumnya dulu orang awak tamat SD so bersyukur alhamdulillah. Ke menyambung sekolah SMP harus pergi ke Penilaian. Itu daerah yang paling daki SMP. Kalau ke Panjang sama jauh dulu. Dan macam lama kasuan berjalan kaki pergi sekolah dulu ke Panjang tiap hari berulang. Waktu SMP lah berdiri sampai generasi kebarat tuh. Di saat macam masuk pesantren, di saat itu SMP Singgalang resmi jadi SMP negeri. Jadi agak kecolongan sedikit. Waktu itu masih ingat orang dek itu mau urus supaya bahas supaya SMP itu jadi SMP negeri. Sementara anaknya dimasukkan ke pesantren. Dulu pesantren Dunia Putra namanya. Kini berubah nama jadi Nurul Ikhlas. Tapi cuman 6 bulan sekolah di pesantren sebelum kebakaran menghabiskan pesantren itu dulu pindah ke Senamia. Dia macam dulu SMP nak di kampung, sekolah di Senamia, SMP, SMA di Perang Panjang. Memang juga tuh Ustadz, kalau untuk ke sekolah tuh di kampung dulu kuliah dicelik-celik dulu dari orang tuanya yang pertama. Bahkan ada juga yang orang tuanya lah guru tapi anaknya tidak bisa nyambung sampai ke pendidikan lebih tinggi dari istilahnya sekolah menengah atas lah istilahnya. Selanjutnya kalau di kini di Cecali ya, mang yo kalau di banyaknya yang kuliah lah banyak. Alhamdulillah bersyukur banget ya selaku orang yang dulu cuma kuliah surang dua orang dan kuliah boleh dituang jari lah alun udah kini lah belasan puluhan. Dulu memang sadianya awak Singgalang itu memang terbelakang dari pendidikan. Tahu wak, kalau pergi ke pasar Panjang orang tahu orang Singgalang itu kalau yang baju merah pasti orang Singgalang norak-norak. Nah, sekolahnya cuma sampai di malah sampai SD. Karena pola pikir dulu orang kampung wak sekolah tinggi-tinggi ya kata Ustadz Zul tadi lah nggak sekolah tinggi-tinggi ke dapur juga, ke sawah juga. Alhamdulillah sesuai perkembangan zaman. Yang paling bana yang agak fenomenal bana di saat jalan ke kampung lah di aspal beton. Itu memang banyak berpengaruh lah untuk ke ekonomi wa, untuk ke pendidikan wa. Jadi dulu pergi sekolah berjalan, ya ada jalan lah, ada naik auto, ada angdes, angkutan desa sampai kemudian ke sekolah SMA atau ke SMK dulu yang dia ada di Perang Panjang. Alhamdulillah ada gebrakan lo dari si Sat lah, makasih banyak Sat. Ada gebrakan Sat membantu komunitas lah. Sebelum ada generasi emas visinya menuju Singgalang Emas 2020 lah. Di awal-awal tuh masih mendengar banyak cimeh dari yang lain-lain. Biasalah yang namanya di kampung kan biasalah itu. Istilahnya kalau di kampung kata orang dulu mati pucuk. Jadi kalau dia ketumbuh macam pucuk ubi itu baru mudo baru kapul lah di orang lah dirunti orang bahasa kampungan kan. Dia biasa sampai kini kalau tidak salah di kampung masih model itu. Di sesuatu yang baru tuh orang anggap tidak mungkin. Ternyata alhamdulillah dengan komitmen istiqomah si Sat sama kawan-kawan yang lain masih tetap sampai ada bantu HMS. Bangga nucet dulu sana ngerti waktu itu acara-acara olimpiade yang kakak-kakak yang mahasiswanya datang ke sekolah-sekolah SMP, ke SD, mengadakan pelatihan-pelatihan model itulah. Alhamdulillah masih tetap berjalan ya. Terakhir di 2020 gara-gara corona nampaknya jadi sadonyo serba terbatas. Alhamdulillah makasih banyak Sat sama kawan-kawan yang lapo. Banyaknya yang kuliah kini, mang yo balik kawak balik. Dalam artian dulu orang sekolah susah, untuk kuliah pun susah. Kini ada kemudahan nampaknya. Dari sisi finansial mungkin ada bantuan, ada beasiswa. Tentu dengan syarat-syarat yang ketentuan yang berlaku lah. Ada namanya bidik misi segala macam. Alhamdulillah itu sangat membantu. Sehingga banyak
orang kampung wa adik-adik nan istilahnya dari SMA bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk daerah banyaknya kini kan, kalau kini tuh kalau di HMS masih banyak kurang sebenarnya saat banyak mungkin adik yang kuliah di luar atau bahkan juga ada yang laku cuman tak masuk di HMS dan istilahnya dalam artian awak tahu orang tuh lah kuliah lah sarjana tapi kata Ustaz tadi kebanyakan awak yang apa itu kan yang istilahnya yang PAD lah, putra asli daerah Singgalang memang. Kalau Ustaz Zul memang dulunya orang Singgalang memang ya, dari ayah atau dari emak kan orang Singgalang, cuman sekolahnya mungkin yang di luar yang enggak ada di kampung. Nah, di lain awak yang ada di HMS itu mang banyak. Ya orang kayaknya ada yang orang awak, cuman mungkin kok ayahnya atau ibunya yang bukan orang Singgalang. Alhamdulillah lah dengan adanya HMS sekolah terbuka sebenarnya. Dan itu kalau di kampung Aceh Danga HMS itu salah satu organisasi yang cukup diperhitungkan. Bukan untuk jorong untuk apa, tapi untuk nagari. Istilahnya ada kegiatan yang selama gua ada dari HMS itulah menjadi suatu anu bagi orang di kampung. Bahkan kalau ada dari sisi sosial lah, banyak yang berharap HMS turun. Ada informasi di kampung, apapun kegiatan-kegiatan sosial yang jadi motornya kini, itulah dari HMS. Dari mahasiswa-mahasiswa Singgalang. Itulah menjadi kebanggaan sebenarnya. Di lain sisi, dengan banyaknya awak yang sekolah, dengan banyaknya awak yang kuliah, cuman yang di kampung ada yang alun bisa secara langsung bisa berubah. Mungkin misalnya lihat maraknya kini yang banyak kuliah sudah, yang mahasiswa yang banyak, yang lah jadi sarjana banyak. Untuk ekonomi, untuk bangunan fisik di kampung boleh dikecam salah satu nagari yang boleh dikecam nagari mewah. Macam di merantau di Jambi itu dulu disebut orang rantaunya orang kubu, banyak orang kubu. Memang iyo di awal macam masuk ke Jambi, di saat Jambi baru marak matahari di Sawatoro, di Padang, di Sumbar matahari lah mulai ditutup. Nah itulah kan. Cuman kini kalau untuk perbandingannya orang tuh malah lebih berkembang dari awak dari segi fisik atau ekonomi karena mereka punya potensi sumber daya alam yang kalau di Jambi lah gadang potensinya, ada kelapa sawitnya, ada migas lah, ada batu baranya segala macam. Mana di kampung untuk Sumbar khususnya mungkin lebih banyak ke wisata, pariwisata alam. Itu malah menjadi apa dunia kan, jadi topik dunia untuk wisata di Indonesia selain Bali lebih rancak ke Sumbar yang banyaknya apa. Nah dari potensi model itu balik kampung lihat bangunan fisik di kampung alam mewah. Kalau dulu kalau visi Singgalang Emas tuh cek rumah cek mahasiswa cek sarjana di kampung lah mendalui sebenarnya, tapi bukan cek rumah cek sarjana, cek rumah cek onda. Di rumah-rumah di Singgalang rata-rata lah punya motor cek kan, lah punya motor segala macam. Itu baru tingkatan sosial yang nampak di orang. Dari segi ekonomi, tapi sementara dibeli itu masih ada juga orang kampung ya pai mencari duit lah, cari duit ke daerah tetangga. Dulu marak bana kalau namanya pai ke Kota Baru atau Kota Lawe itu tuh pasti tenaga apunnya pasti SDM-nya pasti orang Singgalang. Mana punya Singgalang Marambah, orang Singgalang pertama pai bakuli ke Kota Lawe, Kota Baru, akhirnya bisa membeli lahan atau sawah yang ada di Kota Lawe, Kota Baru. Ada kendala cik kini. Semakin banyak sarjana di kampung Wak yang dituntut tinggal kontribusi. Mungkin ada danga bisa saya di apa kini yang lah sadang apa di Facebook. Canggihnya orang Wak, Facebook USA, orang Singgalang asli. Ya macam ikut tergabung di situ dulu di awal-awal. Di situ sebenarnya sampai awak baka babarito, cerita di kampung, apa informasi yang dari kampung. Jadi kalau kebanyakan kini medsos untuk USA banyak yang menggalih nampak ada perdebatan yang rasanya kadang-kadang awak lupa. Yang namanya medsos kan kuliah ada yang pasti ada yang hater, pasti ada yang anunya.
Kadang ada yang lah jadi datuk, lah jadi mama. Kadang-kadang di Facebook tuh istilahnya lapis saja kita. Lupa jo adab, lupa jo sopan santun. Itu banan yang kurang. Lagian di apa tuh mungkin di admin USA kurang filter. Kalau harusnya kalau memang itu di USA itu dijadikan untuk ajang awak di medsos, khusus awak di Nagari Singgalang lah khususnya. Kalau bisa kan namu-namu akun-akun yang nak jaleh, kalau bisa dipajaleh kita. Dia awak tahu seorang, oh anak sia, adik sia, kawan-kawan sia. Biar silaturahmi itu rancak jalan. Karena kadang komen-komen rupanya kalau model macam, oh rupanya, oh kenakan jalannya. Oh rupanya baku tibun. Banyak gini di medsos, banyak untuk ajang manggaleh. Kalau manggaleh harusnya ada di marketplace kan. Tidak masalah sebenarnya. Mana harus bisa wak apuan. Nah itu Ocek sangat berharap tuh. Jadi kawan-kawan yang mahasiswa lah bisa magia masukan atau apalah yang membuat agak terbuka pengana bisa dikelola akun bisnis untuk apa bisa kalau untuk menggalih khusus Singgalang. Jadi di akun Facebook USA tuh bisa untuk aja silaturahmi yang model itu. Kalau mungkin dari WA group mungkin sekedar yang agak terbatas lah kan. Bisa video call, bisa post kalau macam. Kalau di Facebook mah agak umum. Nah, cuman dari tayangan di Facebook ya kita lihat untuk nagari kalau apa mungkin macam kurang jarang pulang. Tambah lo corona kan, memang jarang pulang. Cuma informasi di kampung ini dapet sekitar banyak pasti dapet. Banyak yang berubah kini. Dari segi budaya, kalau di pendidikan, alhamdulillah bersyukur. Lah ada kemajuan, ada yang lah sampai menjadilah orang awak kini. Lah banyak yang sarjana, lah banyak yang kerajo, lah banyak di PNS. Dari segi budaya, awak jauh mana rasanya. Bukan budaya Singgalang, bukan budaya Minang, sampai budaya orang luar dibawa-bawa. Contoh dari Apu Baralek lah misalnya. Kalau Baralek orang awak, namanya orang Minang tuh pakai suntiang. Nah, kini nampak yang marak mana kalau pakaian Baralek itulah mararah ke pakai pakaian India. Rancak memang diakui rancak. Tapi serancak-rancak punya orang tuh rancak punya awak. Budaya Minang tuh malah hilang. Batang tuh kan viral tuh si orang kampung aja orang Minang lah. Nikita Willy pakai kebaya. Itu jadi sorotan di orang Minang sedunia. Menurutku di kampung awak model itu loh kini nampak pakaian-pakaian Baralek, pakaian budaya awak yang harus pakai suntiang segala macam itulah pakai ada pakaian apa lah namanya sari India banyak ya rasanya itu mungkin deh orang agak tua lah agak lama dulu nak ada sobok model itu kini basobo itu dari segi pakaian itu perilaku di waktu Baralek inilah pakai gandang segala macam itu ada masuk adat Minang di Singgalang kan model itu dulu pakai talempong, media anak Marapulen, talempong. Inilah kadang-kadang masuk ke acara organ. Nauzubillah ini zalik, biasanya adik-adik nama jilbab, yang pakai hijab, muslimah lah, joget-joget, pakai dangdut apalah nama itu. Pakai DJ-an lah, istilah orang kini. Tak paham loh cek no. Udah lah, tak tahu. Lah banyak nampak. Kadang-kadang ada siaran langsung di Facebook. Cek tahunya dari situ. Berarti agak geser budaya awak. Jadi banyak peralihan yang lah ada. Kalau dari segi pendidikan oke lah, agak maju sedikit. Alhamdulillah lah. Dari orang Aceh lah jauh maju mana orang kampung ini. Dari sisi budaya. Hilang mana rasanya. Cara-cara rasanya mungkin awak agak nalah tahu lah maaf cerita lah pendidikan agak tinggi lah mungkin bisa pikir itu rasanya tidak cocok memang Allah itu rasa nawak itu bakwa lah untuk sementara mungkin di waktu lah hampir 10 coba batasi dulu maaf sebanyak-banyaknya nanti kalau lebih kurang minta maaf soalnya makasih banyak saat waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum dilanjutkan, nanti kalau Zoom meeting kita mati, itu artinya kita waktu kan dikasih waktu 45 menit kurang lebih. Nanti kalau begitu mati, silahkan masuk lagi dengan link yang sama gitu. Kalau mati ya, gitu. Itu bukan dimatikan gitu. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Wandon Muhammad Doni yang kini sedang berada di Papua. Kini berarti di Papua lah jam 11 malam ya. Oke, lanjutkan Wandon. Halo, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kasih banyak pada saat. Halo, cek. Lai tak dengar suara bogo. Lai, Gardu soron siko. Oh, lai. Ha. Ya. Yo, alhamdulillah. Lah mendengar dari Ustadz tadi yang pertama dari Ustadz Zul. Assalamualaikum Ustadz. Dari Mak Cia. Cuman Mak Cia gue mungkin awak baru pertama kali macam lihat Mak Cia gue mungkin di rumah. Ya, jadi dan kepada kawan-kawan sadonyo anggota himpunan mahasiswa. Ya, di siko lah jam 22.51 hari ini. Memang lah jam sabale. Kalau di Indonesia Timur gue itu waktu 2 jam lebih capek Pak di siko. Ya, mungkin kalau dari awak kira-kira apa yang bisa sampaikan ya. Ya kalau untuk awak sesuai profesi lo lah mungkin. Kini ditugaskan untuk menjadi guru kan. Jadi ternyata menjadi guru gue lama kiranya kan. Yo lama jadinya, jadi tarso lama itu ya karena alah tiba di Madima kan, alah tiba di Jogja, alah tiba di Papua kan, alah tiba di Padang. Jadi emang yo sebenarnya intinya jalani saya sebenarnya mungkin ya. Mungkin itu sih kalau dari Ambo mungkin kalau mencari apa yang terjadi selama menempuh kuliah, yo kayaknya saya kata dijalani saya apapun yang terjadi dijalani saya. Jadi kalau dibilang awak baru tahu kasinan kamari, memang iyo. Ndak ada yang ndak diusahawan, cuman apa yang diusahawan itu dijalani saya dengan apa adanya lah, dengan tetap optimis dengan apa tujuan awak ayo pasti akan tercapai. Nah, mungkin untuk ya mungkin karena go forum mahasiswa ya, karena yang di dalam gue kan kebanyakan kalau ambo cali ayo ya mungkin mahasiswa kayaknya. Jadi ya mungkin kalau mandang kata Ustadz sama Mak Cia tadi mungkin yu balik juga jadi mahasiswa we. Sudah berpikir kuliah wak di Padang, kuliah wak di Madima wak kuliah, habis itu sudah lo mikir kampung lo alai kan. Nah, kan yu balik wak jadi mahasiswa. Cuman yo di balik tadi itu yo kini baru taraso sebenarnya. Artinya beban tuh baru sebenarnya kalau di ambo pribadi baru taraso kini beban kampung memikir kampung tuh. Kalau dulu waktu mahasiswa tuh nantara so di ambo ndak beban memikir kampung tuh, tapi kayak mungkin bukan main ya, tapi ya. Dulu yo ambo kan ado jo kayak SMP aduan kegiatan-kegiatan itu kayak main sih gitu. Jadi kalau dibawa sebagai tugas lo untuk adik-adik mahasiswa aku balik jadinya aku kuliah wak iyo memikir kampung wak iyo lo. Jadi ndak mau itu sebenarnya kalau cara jalan pikiran ambo ndak mau itu do. Jadi pikiran ambo tuh kalau awak sedang kuliah, contoh lah kuliah di Padang gini semester 3 atau semester 5 semester sampai
Yo jalani salah kuliah tuh, kuliah awak di kini, kuliah matematika, kuliah matematika. Beko ketika pulang kampung kan, ana nampak tekan di kampung punya kan, bisa lo aduan olimpiade matematika kumaha, nah bisa wak aduan sele kan sambil main-main sele ndak paralu bana lo harus bakumpul sarunyo anak-anak dari STAIN kumpul sarunyo anak-anak dari UNAN kumpul sarunyo dari UNP kumpul sarunyo ndak paralu lo itu yang penting agi ase informasi ya tuh bisa berjalan 10 orang alah tuh sabale orang alah jadi ndak banyak waktu itu kan SMP antara baranam orang berjalan juga kan. Jadi yang penting awak sebagai ya mungkin dia ambo kan yang mahasiswa kini kan. Jadi tak perlu bana lo dipikiran barek-barek lo kan. Pikiran sih kuliah awak dulu kan. Kalau selesai kuliah aku lah selesai kuliah jadi orang wak kan kayak Kak Pandios, kayak Ustaz Zul lah jadi dokter, lah jadi dosen, lah jadi dokter. Nah, ada yang jadi kok jadi pegawai di Madima kan. Itu tasawi seorang Singgalang alah alah naik namo Singgalang langsung tu ndak perlu bana lo wak ma-expose Singgalang kalua-kalua apa-apa ndak perlu nyo naik seorang saya namo beku tu mah. Jadi beku pun dari orang-orang tu beku kan nampak lo beku tu. Pulang aja beku kan nah kok ado pengobatan massal kayaknya kayak Awan News dulu pernah juga kan. Jadi ndak batul kalau untuk ini mungkin untuk ke adik-adik awak kan. Jadi ndak perlu bana lo dipikiran beban lo menjadi mahasiswa di Singgalang kan, soalnya disuruh lo membikin kampung, ndak perlu bana lo yang penting jalani saya kuliah saya batu-batu itu yang penting kuliah batu-batu itu beko selesai lah sarjana wak kan, itu ada rezeki wak kan, jadi wak kok jadi perawat lah wak, kok jadi PNS lah wak, kok jadi dokter wak. Kok kerajo di Batam wak jadi apa manajer wak itu kan nah tersabi orang Singgalang kan iyu berhasil orang Singgalang lah nanya saya nama Singgalang kan ndak perlu ke wak manga-manga istilahnya iyu banyak babuek tapi kalau yang bisa nampak di kampung kan di kampung tuh yo kalau ambo sih sebenarnya yo pengen bana tuh orang-orang adik-adik atau masuk ambo sendiri lah kalau seandainya pulang ke ya berkumpul kan generasi muda gue ya apalagi yang apalagi mahasiswa gue kan abad sekali sekali lalu berkumpul kok juninya mama duduk kan nah dengan baca itunya kan itu apalagi menang apa sambahan tuh teragak mana waktu jadi istilahnya yo kalau dari ambo sih itu sih yang bisa ambo bagi kayak dulu tuh yo ndak ada dulu malahan dulu ndak ada pengen kuliah tapi di lulusan juga kuliah kan lulus PMDK kan nah, sudah tuh lah lah dijalani lo kuliah gua kiranya ada lo rezeki kan dikirim lo ke Papua di orang kan tambah lo kuliah cilai kan jadi jalani sih yang penting awak ada visi coba jalani sih kan boleh awak orang Minang kan, orang Minang tuh parantau sih orang. Kalau ndak merantau itu beko ndak nampak lo perkembangan di kampung orang kan. Jadi mungkin dari Ambo kira-kira itu selah mungkin kalau bisa yo ada timbal baliknya lah istilahnya kalau bisa dari adik-adik pun atau dari yang lain ada lo menambahan kan. Yo Ambo kembalikan ke host Satria. Ya, terima kasih kepada Warnoni. Selanjutnya kepada Bang Indra. Bang Indra, silakan Bang Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang.
Tidak terdengar suaranya. Bang Mut tadi, nah. Ada Seth? Lanjut Bang. Ya, salam kenal seluruhnya. Untuk Pak Zul, sama Wanacia, sama adik-adik mahasiswa yang ada di grup Ikatan Mahasiswa. Apa namanya tuh, nama Indra. Cuman awal di kampung cuman sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD apa namanya? Kelas 3 SD sampai kelas 6 di Bogor, SMP di Bogor. Sudah tuh SMA balik lihat Padang. Sudah tamat SMA tuh balik ke Bogor lihat sampai kini. Cuman untuk ke pulang kampung hampir tiap tahun udah pulang kampung. Setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali ya pulang kampung. Nah, untuk diskusi malam kini, temanya apa, Sep? Temanya tentang kampung Bang, macam cerita Bang. Oh, tentang kampung. Ya, jadi sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa atau untuk kampung, apa ya? Kalau bisa yang masukan untuk adik-adik mahasiswa yang masih aktif itu fokus untuk di bidangnya masing-masing. Kalau jurusannya misalnya mau tuh pertanian, bisa difokus di pertanian, di IT-nya bisa fokus di IT, di pendidikan bisa fokus di pendidikan. Jadi ketika nyola tamai, nanti sebagian hidupnya itu bisa sebagian ilmu itu bisa dipakai ke diaplikasikan di kampung. Nah, untuk untuk yang Pak cele-cele tuh di sebenarnya untuk yang keturunan Singgalang kok di Lulua tuh banyak yang kuliahnya tinggi-tinggi. Apa namanya itu? Sebentar. Ya. Mudah-mudahan mahasiswa kok berguna lah ilmunya untuk kampung. Cuma itu sesatnya dari WhatsApp. Berikut kalau ada komunikasi tembak balik baru upload. Betul. Oke, terima kasih Bang Indra. Sekian dari WhatsApp. Ya. Mungkin selanjutnya sesi diskusi ya, karena judul kegiatan akan diskusi online ya. Nah, mungkin kepada kawan-kawan yang masih tergabung, silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan kepada salah satu narasumber kita, dipersilahkan. Silakan kepada kawan-kawan. Hari, Devo, Zikri, doa. Assalamualaikum. Ada sekitar 4 balik orang yang masih tergabung. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Hari Yasmil ada yang ingin ditanyakan? Devo. Ada 5 balik orang yang sudah bergabung. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya perkenalkan
ambo nama Ade Fori Putra ya. Ambo nang koto kuliah di UNP jurusan ambo Teknik Mesin semester 7 ini. Dan kini pun sedang menjalani PL di Padang. Mungkin iko do waktunya ambo sobok sama senior lah, sama alumni lah, sama Ondoni, sama Pak Cia, sama Ustadz Zul. Ya mungkin karena kini apa namanya itu terkendala aja untuk bertamu tatap muka, ya mungkin kan tidak membatasi awak untuk bersilaturahmi lah. Jadi via online pun awak bisa untuk bersobok lah. Jadi untuk penjelasan dari Ustadz Zul tadi, dari Pak Cia, dari Ondoni, dari Bang Indra. Yang pertama sekali dari Ustadz Zul untuk di Nagari Singgalang, kalau untuk tahun kini emang di bidang pendidikan Singgalang memang lebih bisa dikecilkan maju. Ya dari tahun ke tahun itu ada peningkatan untuk mahasiswa orang Singgalang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan cie lain itu tingkat pengangguran pun rasanya tidak kemudian dulu lah. Dulu orang kan anak Kak Yo yang dikasih Ustaz tadi ke kuliah, ke melanjutkan pendidikannya payah. Tapi kini insya Allah lah nampak dari mungkin di Ambo sendiri pun lah nampak kalau biasanya di keluarga tuh ada yang jadi pengangguran, sedangkan anaknya masih sedang butuh pendidikan gitu kan. Tapi kini lah cukup bagus lah untuk pendidikan di Nagari Singgalang ya, kena dari Ustadz Zul tadi. Dan lain dari kalau untuk pemahaman masyarakat awak tentang himpunan mahasiswa Singgalang, jadi itu pun banyak perkataan-perkataan yang berangah. Apa yang masih Singgalang emas tuh, yang mana yang Singgalang emas tuh. Jadi kalau dari diskusi yang bersama anggota-anggota yang lain, sama Wansat, contohnya Singgalang emas tuh ikonya ya kan. Dari mahasiswanya yang segiko, dari tahun ke tahun ada peningkatan, itulah menunjukkan kita tuh Singgalang emas ya kan. Jadi ya kalau untuk Singgalang emas tuh mungkin dari Wansat itu yang bisa ambo terima ya. Kalau Singgalang emas tuh disitulah letak Singgalang emasnya. Itu dari Pak Cia tadi, dari Singgalang. Kalau Pak Cia pun mengecek tadi dari Singgalang itu untuk pendidikannya lumayan bagus. Tapi dari segi budayanya, dari budaya memang banyaknya penyimpangan. Itu bukan banyak, tapi banyak mana. Contohnya dari apa namanya tuh, anak-anak kini itu lebih banyaknya lebih banyak ke lapau pada ke surau. Itu nampak tamu nampak jambu ya. Dan cik lain anak-anak kini itu bisa dikecian masih entah itu masa pubertas atau ba'a, itu yang lebih-lebih ya. Itu amun ndak menyabui orangnya anak sia, orang manyo itulah apa itu namanya? Huru hara. So istilahnya kalau dicari dari orang tua awak, sedangkannya istilahnya kalau di orang tua awaknya masih anak ketek, bari alun masuknya kayak telai, tapi ginilah nampak gitu kan. Itu ya mungkin dari kawan-kawan atau dari kakak-kakak yang lain atau abang yang lain itulah nampak juga anak-anak Nagari Singgalang gini. Itulah yang dari Ambon, dari pernyataan dari Ustadz, dari Pak Cia, dari Ondoni tadi. Kalau untuk pendidikan memang harus dijalani, tapi yang jadi punya kini kan kita istilahnya awak masuk pendidikan di kampus, awak pun mahasiswa di kampung. Jadi cara supaya membagi waktu lah istilahnya kan. Biar salah satu pun tidak tertinggal. Jadi setidaknya walaupun nak menjalani perkuliahan, HMS pun tidak tertinggal. Jadi itulah dari untuk Ondoni apa kiatnya apa atau tipsnya lah kan.
Sedangkan Wan dulu Wan dulu di apa kan ketua mahasiswa pertama kan. Jadi Mbak kok bisa Wan Mbak kiat Wan untuk menjalaninya. Sedangkan Wan sedang kuliah itu di ketua mahasiswa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada masuk apa namanya pertanyaan, tanggapan mungkin dari Zikri ya dulu, Zikri, Hari dan yang lain-lainnya, Vigo, Adil. Baik, Wan. Oke, Zikri, sip. Silakan Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Ambo Muhammad Zikri atau Zikri, tinggal di Gantiang, di Jorong Gantiang. Lebih spesifiknya adik dari Dr. Yos Rizal. Dan Ambo kuliah di Politeknik ATI Padang atau ATIP kurang lebih mengenalnya, jurusan Teknik Industri, dan alhamdulillah insyaallah akan wisuda dalam bulan November nanti. Di Siko yang pertama Ambo tangkap tadi dari perkataan Bang Indra tadi, bahwasanya yang paralu tuh peran awak selaku mahasiswa menjalankan sesuai bidang awak gitu, bidang awak masing-masing. Dan di Siko Ambo menyarankan atau mengambil suatu kesimpulan, cobalah yang awak dari kawan-kawan mahasiswa kan mempunyai bidang ilmu masing-masing. Contoh nih, ada yang bidang ilmunya tentang pertanian, itu ada yang tentang teknik mesin atau teknik industri, atau tentang jurusan lebih ke bersifat teknis. Nah, mari di situ dilakukan kombinasi untuk menciptakan gerakan di kampung wak gitu. Misalnya kampung wak kan lebih bersifat ke pertanian. Nah, bahas sih di kampung wak itu bisa dijadikan atau menjadikan sesuatu yang sifatnya menghasilkan. Menghasilkan itu bisa dari gagasan kawan-kawan gitu. Kombinasikanlah setiap ilmu-ilmu dari kawan-kawan gitu. Misalnya ada teknik mesin, cobalah rancang atau bentuk mesin-mesin yang sesuai untuk kebutuhan di kampung wak gitu. Dan misalnya ada pula yang di anak kimia atau anak pertanian atau bagian pengolahan, bergabunglah, cobalah wak pikiran sama-sama. Bisa ndak di kampung aku tercipta suatu output gitu, atau ada yang bisa dihasilkan gitu. Nah, itu pemikirannya dari awak Basamu. Itu yang pertama yang Ambo tangkap dari Bang Indra tadi. Yang kedua, di situ Ambo pun mungkin kepada Bang Satria permintaan Ambo, cobalah didata gitu alumni dari HMS, dan yang terbaru kan lah ada itu IKA HMS. Mungkin di Siko kami selaku adik-adik dan mahasiswa juga butuhlah data-data alumni awak kok di mana kini, di mana Karajo gitu. Dan dari kami pun mungkin yang baru-baru lulus atau dia mencari Karajo bisa juga lah menghubungi gitu. Contoh pun Ambo gini, mungkin ada rencana kamu menghubungi Macia itu. Entah Pak Dolo dari beliau kan. Siap Zikri, insya Allah. Mungkin itu dulu dari Ambo untuk masukan atau yang bisa mau sampaikan dulu gitu. Kembalikan kepada Bang Satria. Oke, terima kasih Zikri atas saran dan masukan yang luar biasa. Mungkin kita tampung dulu ya, masukan atau tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Mungkin kepada Rezi ada Ji? Ji ada juga dalam. Rezi Rahman.
Halo Hari Yasnil. Hari, oke, lanjut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaklah video di sini. Itu sebelumnya Hari mohon maaf kan, tapi harus dibagikan mulut gitu kan, nggak bisa diaktifkan, jadi nggak diaktifkan kameranya deh. Dan mungkin perkenalan dulu, nama aku Hari Yasnil dari Gantiang. Sini kuliah di Universitas Andalas kampus 7 Mas Raya, jurusan budidaya perkebunan Fakultas Pertanian. Nah, yang ingin kamu tanyakan, bukan aja sih, cuman saran juga selaku ini yang mahasiswa kepada alumni mahasiswa Singgalang. Menjelang hari ini mungkin banyak yang kuliah dari adik-adik awak gitu kan, kuliah. Cuman nggak tahu lo, kurang tahu lo sih mengenai mungkin kondisi ekonominya yang bagaimana kan. Cuman saran awak kalau seandainya tadi Zikri menyampaikan data alumni mengenai prospek kerja, mungkin awak lebih ke kayak dibuat lo kayak mana menggunakan santunan kayak beasiswa itu dari alumni gitu. Dan rasa alumni di Singgalang pun adalah banyak dulu gitu kan, atau yang akan jadi alumni pun banyak dulu nanti gitu. Cuman kalau seandainya ada sedikit banyak rezeki bisa disalurkan lah, bagi misalnya dibuka kayak beasiswa dari alumni untuk beberapa mahasiswa, calon mahasiswa misalnya kan, dengan segala persyaratan. Itu sih saran awak. Nanti kedua perihal lingkar aja juga gitu. Jadi artinya tadi mengenai lingkar aja yang ialah disampaikan juga bahwasanya mungkin ada yang tamat kuliah bisa dihubungi seniornya. Cuman apa namanya, nggak tahu siapa sebanyak alumni mungkin mahasiswa Singgalang yang ada ini, kan mungkin dari kebanyakan mahasiswa nggak tahu. Dan yang lain, misalnya kemarin kalau ada lo diskusi sama Wan Satria waktu itu di foto kan waktu malam itu kan, dapat link dari Ustadz Joel, apa orang yang ada di yang asrama gitu namanya, yang menampung misal kok ada sayuran gitu kan. Jadi artinya kalau seandainya ada link gitu untuk menambah apa namanya itu, misalnya di kampung ada kurangnya apa kan, yang lahan tanam sayur juga, ini misalnya kayak link-linknya ada di Alfamart, Alfamart itu bisa dikasih ke orang kampung misalnya, bisa aja lah tambah penghasilan orang kampung, atau dari alumni lain yang ada link lah kayak seperti itulah, bisa dibagi-bagikan juga ke adik-adiknya di mahasiswa atau ke orang kampung selanjutnya banyak. Mungkin itu Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Hari. Aku bako nak mati-mati lah sejam lebih ya, biasanya ketemu gini bonus sama. Bonus dari Zoom. Aslo malam minggu kan. Oke, mungkin kepada kawan-kawan yang lain, pada Alin, ada Alin, ada Iji. Gila, anu Iji. Faizir Rahman. Asad. Alam Teraga lo serang nang ngasaru kawan nah. Iya. Oke, kepada Faizir. Ya, awak dah ikut dari awak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati, yang seadanya yang ada di grup mungkin nggak bisa sabit satu persatu ya. Sebelumnya mohon maaf karena memang ya tadi sempat join sebentar, tapi tadi terputus karena ada sesuatu ya. Jadi
baru join balik, tapi ya barangkali ada beberapa yang bisa jadilah tersampaikan ketika awak nak di dalam tadi. Tapi kalau seandainya alun, mudah-mudahan itu bisa jadi bahan untuk di awak bersama lah gitu, dalam rangka ya memang untuk kemajuan kita bersama, khususnya kan kini mengangkatnya kan silaturahmi online awak di Singgalang. Awak yang pertama apresiasi bana dengan kegiatan itu, di mana ya itu kan salah satu wadah ya, satu tampek di mana kita bisa untuk berbagi sharing terkait dengan ya apa yang terjadi di kampung kini, kemudian apa posisi yang saran-saran dari yang lah senior tadi kan, dari Mak Cia, dari Pak kan. Nah jadi kau dapet acara itu kan kedepannya akan dilaksanakan tadi gitu harapannya. Tapi di samping dilaksanakan tadi, hendaknya untuk yang selanjutnya dibuat temanya saat misalnya kayak ini kan pembukaan ke silaturahmi awak gitu kan. Kalau bisa untuk kedepannya kan dibuat temanya gitu. Jadi ketika awak nio masuk kan, awak lah tahu kan, oh apa sih temanya di hariku gitu. Oh di selanjutnya kegiatannya apa sih tema yang akan awak angkat gitu kan. Sehingga ketika di dalam kan ketika awak akan join kan, oh temanya ikut. Nah berarti ya ada sih dari beberapa kok adik-adik yang masih kuliah, oh kayaknya kok temanya yang awak cari mana gitu. Karena awak cari kan di yang join di grup di Zoom kali kok kan sekitar 5 orang gitu kan. Nah kalau saya lihat di grupnya di WA itu ada 100 sampai puluh sampai orang. Berarti kan sekitar 11% yang join. Berarti kan masih banyak yang alun join. Nah jadi yang pertama sih saran awak ya ada temanya yang dibuat untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua mengenai platform, ya kalau kini kan saat biasanya Zoom itu kan sampai bulan ini. Barangkali ikut Zoom yang pertama saat selaku host kayaknya, jadi nyagi di Zoom lama-lama. Makanya agak lama. Kalau ke depannya kalau seandainya tidak bisa supaya lebih apanya bisa dipakai platform lain kayak Google Meet misalnya kan. Kalau Google Meet kan bisa lewat HP sih kan langsung, soalnya kan HP kalau rata-rata Android kan terhubung dengan Google, jadi bisa langsung Google Meet dan unlimited. Nah itu mengenai kegiatan di hariku. Kalau untuk masukan, barangkali pernah sebelumnya sampaikan di grup HMS terkait dengan ya kalau kini Pak saya lihat kan di kampung lah, ketika pulang kampung kan, yang lah mulai pudar, benar nampak ada kampung yo banen rasa menghargai lah, mulai ada yang berkurang di kampung gitu. Itu bukan maksudnya rasa menghargai antara awak di Siko, tapi di lingkungan masyarakat. Bagi awak sabik mode itu, ya tak bayang deh awak ketika awak ketik-ketik dulu, ketika awak masih muda-muda dulu kan, ketika dake orang yang tua, mengecek sama kawan, ya kalau mengecek itu kan ada agak-agak gitu kan, nggak ada sampai keluar kata-kata yang kasar gitu atau bacarui gitu kan. Kalau kini kan awak lihat anak-anak kini ya nampak awak di kampung tuh daki orang gadang tuh ya kalau kabar ngece-ngece ya kabar cari sama gadang itu kan rasanya ndak lo patut itu kan. Berarti kan ada sesuatu hal yang kurang di yang lah mulai luntur di sampai awak gitu kan. Nah sehingga awak petangko ada lagi saran kalau seandainya dimulai balik gitu kan, cara awak menanamkan terkait dengan sih di awak di nagari awak, sih awak di Minangkabau gitu kan. Kayak misalnya selaku awak anak-anak Singgalang gitu kan, sih yang menjadi perhatian awak ketika awak di kampung awak itu kan, atau adik selingkah nagari lah gitu. Ketika awak basuh neng tuwo, awak basuh neng sama kadang itu kan, atau nampek lah gitu. Atau
selain itu apa sih di negara awak tuh orang-orang tuh siapa saja yang ada di negara awak tuh gitu. Mulai dari pemerintahan lah, kemudian langsung ke dalam bentuk apa namanya tuh di adatnya seperti apa gitu kan, kayak kan itu kan di kan tuh ada apa saja gitu kan, kemudian dalam di adat itu apa saja sih, misalnya kayak dalam cie suku, cie mama tuh, dalam cie mama tuh apa saja sih, siapa sih orangnya, kemudian di samping orang-orang tuh apa sih tanggung jawabnya gitu. Nah, jadi kalau bisa kan bahas sih awak selaku kalau di Siko kan banyak yang mahasiswa gitu kan, pasti selaku awak kaum intelektual gitu kan, bisa menanamkan jangan hanya awak intelektual yang ahli di bidang ilmu yang awak dalami selama di sekolah saja, tapi awak menjadi intelektual yang disegani lah di negara awak gitu. Disegani dalam artian ya awak memahami adik negara awak tuh kayak apa gitu, sehingga ketika nantinya kita kan lah punya itu tuh, kita kan pasti ada punya program yang akan jalankan khususnya di adik di HMS. Nah, kalau seandainya program itu kan akan lebih mudah maksudnya kan ketika awak memahami karakter yang ada di lingkungan awak gitu. Nah, jadi itulah salah satu bentuk bagaimana awak bisa memuluskan program yang awak jalankan itu, yaitu dengan memahami nagari waktu seperti apa gitu, kemudian orang-orang yang di nagari waktu kayak apa sih gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan yang adanya itu tadi bisalah menjadikan cita-cita dulu ya Ustaz ya, menuju Singgalang Emas ya Ustaz ya. Nah, jadi mungkin itu saja sih seketik dari awak. Terlebih dan terkurang awak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembalikan kepada Ustaz. Baik, jadi untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah bergabung ya, karena barusan di WA lagi sedang sibuk di apa namanya di UGD M Jamil rasanya kok. Jadi disempatkan untuk bergabung. Silakan Onyos tanpa memperpanjang kadimah. Langsung saya Onyos. Bawaan ya, atau mungkin ada kesibukan kepada kawan-kawan yang lain, jika ada saran masukan kepada ya terkait dengan Nagari Awak gitu ya, misalnya dengan HMS, dengan ya salah satu yang berhubungan dengan kampung awak lah gitu, dipersilakan. Ini ada 7 wali orang yang berpartisipasi. Wanyos. Oke, mungkin dari yang lain kepada atau Ustaz Zul nih menanggapi Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu menanggapi dari yang seperti yang dari sendiri. Jadi itu ya, jadi Waklah bersyukur jemaah bahwa seperti yang mau sampaikan visi pendidikan tadi. Nah, jadi setelah tahun, jadi ada yang berubah dari masyarakat awak, dan itu yang sangat luar biasa ya. Berubah itu adalah disampaikan sendiri ketika bawa ke kampung. Itu butuh harus Ustaz. Oh, itu butuh ya. Terus malah. Oke, coba deh Ustaz. Bisa. Lah, sip. Lah ya. Baik, Mbak ulangi. Jadi setelah berjalan puluhan tahun, jadi ada satu hal, tapi kalau bukan puluhan tahun, belasan tahun ya. Jadi ada satu hal yang berubah dan gembira. Jadi berubah cara berpikir dari orang-orang tua di kampung. Dan itu disampaikan langsung
kepada Ambo ketika masuk jo orang di kampung kan. Baru perubahan itu adalah ini orang gay itu orang gay yang punya anak di kampung itu ambisinya itu adalah mengkuliahkan anaknya. Nah, itulah suatu hal yang luar biasa tuh. Artinya kalau pikir kalau berubah, nah itulah selebihnya masalah teknis lah itu. Ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi ambisi orang gay itu berubah. Bagaimana anaknya sekolah tinggi, ditambah karena mau fasilitas mendukung seperti siswa bidik misi dan lain-lain lah kan. Nah, ini ya ini berubah. Jadi ibaratnya adalah apa yang awak inginkan, cita-citakan kadang memang enggak harus awak yang mengerjakan dah gitu. Tapi orang lain, jadi awak tuh cuma menetapkan targetnya dan yang lain menuju ke situ gitu. Berjalan ke arah itu. Itu yang penting. Nah, itu yang pentingnya. Jadi alhamdulillah cara berpikir itu berubah. Dan mau merubah cara berpikir itu butuh waktu 2 tahun dan nggak capek lah gitu. Dan itu alhamdulillah berubah. Tinggal berjalan aja lagi investigasi, berjalan proses karena itu bahwa tentu yang anaknya pendidikannya berjalan dengan mulus lah kan ya. Satu sisi orang tua nggak ada dalam pikir bahwa biasanya mengasuh tingginya. Tidak ada itu perasaan yang timbul. Perasaan yang timbul itu adalah misalnya ya kan merasa rugi atau merasa untung kalau anaknya seperti itu gitu. Nah, ini kan satu hal respon yang berubah gitu. Jadi diamankan anak-anak lo. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ada yang menarik tadi usulan dan nemu sepakat dah. Jadi awak yang lah ada penghasilan, gue mungkin perlu bu ya pos satu donatur tetap ya, donatur tetap ya walaupun mungkin 10.000, 20.000, 50.000 ke 100.000 itu potong gaji bulanan. Jadi kan kayak di Bank Nagari itu kan ada layanan, jadi setiap terima gaji langsung ditransfer ke rekening tertentu gitu ya. Dan itu berlaku setiap setengah satu. Kayak misalnya kalau di jurusan nemu tuh setiap bulan Pak 100.000 transfer ke di luar zakat ya, ke summa honor untuk bantuan untuk mahasiswa kalau untuk kuliahnya. Jadi kalau untuk sebagai yang di Singgalangga bisa misalnya ambo daftar 1.000 kan per bulan. 10 orang kok 100.000 ke 50.000 itu luar biasa tuh. Dan dana aku bisa dipakai already ya, tersedia gitu. Nah, itu mungkin bisa langsung dieksekusi itu saat. Misalnya ambo bisa 1.000 per bulan dipotong tiap tengah satu gitu. Nah, yang lain kok 50.000, kok 1.000, kalau lebih banyak lo kan kalau luar biasa tuh. Di lain sumbangan-sumbangan ketika ada kegiatan. Nah, itu langsung diskusi itu saja tuh saat. Siap. Ya langsung diskusi itu. Nah, mulai bulan Wiswa kan. Cocok. Nah, setuju. Ya, jadi tapi kalau bisa nomor rekeningnya sama saat supaya nggak gadang lu biar transfernya juga kan ke Bank Nagari, ke bank apa gitu. Jadi itu terasa ketika lah dipotong di awal tuh awak nggak merasa terbebani bahwa harus mengeluarkan uang lagi gitu kan. Nah, kalau kan kalau misalnya ada sumbangan kadang pas diminta tuh sedang nggak bitih kan atau akhir bulan kalau PNS. Tapi kalau tanggal 1 tuh nggak terasa. Nah, ini mungkin sudah konkret ke depannya. Jadi yang penting di situ adalah tidak usah melihat berapa nilainya kok 10.000, kok 5.000, apa kan. Tapi pikir 10 tahun, 20 tahun ke depan.
mungkin terkumpul 3 bulan itu 500.000 di atas jutaan kan. Mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan kok jutaan gitu. Kenapa akan tambah terus? Ya, nah, itu yang mau bilang bahwa hal kecil, langkah kecil atau itu bisa beriring sendiri saja. Nah, itu hal-hal yang kecil yang bisa mungkin target selanjutnya ya. Jadi mungkin dengan modal skate itu bisa mengoptimalkan yang lain. Jadi ada bedanya yang perlu mau sampaikan ketika ya kewajiban Wak sebagai seorang mahasiswa adalah belajar sebaik-baiknya. Itu pasti itu. Kemudian tantangan Wak setelah itu ketika tamat itu mencari kerja. Itu namanya hal yang normatif tuh ya. Normatif itu jalur hidupnya linear, lurus, garis lurus tuh ya. Tapi yang penting itu adalah ada garis hidup yang namanya momentum. Momentum itu tidak cie kedua doh, tapi cie ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000 gitu. Itu yang namanya momentum. Jadi ada hal-hal yang perlu kalau sebagai mahasiswa itu ada yang linear tuh yang biasa dijalani orang gitu. Ada yang momentum tuh yang dijalani orang wajar jalani, tapi ada hal-hal lainnya yang tidak dijalani orang tapi wajar jalani gitu. Salah satunya adalah misalnya kontribusi di kuliah, di organisasi, kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu bisa wajalani sambil menjalani kewajiban sebagai mahasiswa. Atau misalnya kayak Ambo, kan kalau pulang, ya kalau sebagai PNS, sebagai dosen untuk mengajar, meneliti ngabdi kan. Kalau pulang kampung ya kalau sedekah pulang kampung bisa aja sudah pulang kampung. Tapi kadang pulang kampung atau mangke kasih ya juga kan, menolong orang kaya, mangke kasih membangun musola, ya itu lepas dari kebiasaan mengalu ke mangke kasih kan, dokter luar negeri kan, lulusan Jepang, tapi bukan itu masalahnya, tapi apa kontribusi yang bisa lakukan untuk mengisi waktu awak gitu ya. Kalau bisa ekstensinya adalah yang di kampung, di mahasiswa, yang penting tuh sebenarnya ada kegiatan rutin tahunan. Jadi kalau bisa mungkin diatur apa kegiatan dalam setahun itu apa supaya nampak hidup, walaupun ya mungkin 2-3 sampai kegiatan ya. Tentu tergantung kondisi sekarang atau tergantung momennya. Misalnya kalau momen liburan bisa mengerjakan pesantren Ramadan, momen mau apa ya, mau masuk kuliah misalnya. Nanti beko ada orientasi kuliah, bimbingan belajar gitu ya. Atau kalau kini gue misalnya di kampung itu kan Wak, di sosial di masyarakat itu kan sebenarnya awak membuat apa saja sebenarnya. Membuat momen yang itu menarik perhatian orang. Kalau misalnya momen orang game di kampung kan, itu orang di kampung buru-buru perhatiannya kepada game. Kalau main bola beko buru-buru kan bola beko kan. Aku kalau dalam mengaji, buru-buru lo mengaji. Nah, jadi itu yang sebenarnya biasanya di sosial, di masyarakat seperti itu. Yang tapi itu orang buru-buru di situ gitu. Nah, jadi dengan mencari itu, awak sebagai yang bisa berpikir dan mencari kondisi seperti itu, ya buat apa? Momen-momen lah kebaikan, kegiatan-kegiatan yang elok, positif lah. Yang kira-kira orang lain akan ikut di situ. Trennya ke situ gitu kan. Misalnya trennya berjilbab, jadi orang trennya berjilbab gitu tadi. Trennya anak-anak gue mengaji kan, anak-anak gue menghafal Quran, kan lah mulai tren ke situ gitu. Jadi kayak di setiap negara, setiap kota, Jorong, atau lah do pondok tahfiznya dulu gitu ya. Pondok tahfiz itu dulu sama siapa dulu cerita-cerita tuh. Si Sad atau sama si Kati ya, yang di Gantiang. Ininya baru cari rumah di Skabu. Akhirnya lah satu jorong ada rumah tahfiz. Artinya adalah ide KT dulu rumah tahfiz. Tapi lah menjadi program kabupaten Sumatera Barat dan itu diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi hal-hal kecil tuh yang bisa awak jalankan sambil awak menyebabkan mahasiswa. Karena memang takdir lah itu masing-masing ya. Kalau Ambo ingin dulu, Ambo bisa S2, S3 itu, atau pergi ke luar negeri, ke luar daerah, ke Indonesia, bukan karena apa? Karena pitih banyak.
atau karena orang gay kayu gitu. Kalau kayu orang gay tapi dilanjut ya bisa untuk melibatkan untuk makan siang ya. Jadi kalau makan siang tuh bawa nasi dari rumah pas kampus kuliah ya, buat nasi putih ya, atau kalau saya pas di bawah itu kan, makan itu gitu. Artinya tapi kan di sisi itu tapi di mana awak bisa survival gitu dengan kondisi yang terbatas tapi bisa melakukan banyak hal. Karena ada satu hal dalam kehidupan itu adalah kalau ingin tujuan tercapai, ingin itu terpenuhi, kemudian harus lain gitu. Nah itu jadi masuk kegiatan kita sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan dakwah misalnya kan, atau nanti Allah akan bantu. Kalau memikirkan urusan kampung, wah Allah akan memikirkan urusan apa itu. Nah, itu prinsipnya ya. Kalau memikirkan urusan kampung, wah jadi pemikiran kampung itu lah satu hal positif. Di kampung wah ini anak muda ini sebelah satunya kurang misalnya kan. Pemikiran kampung itu baru tuh insya Allah aku dibantunya urusan kan kuliah wak lancar gitu kan, lewat tinggi, tapi luar negeri kan. Nah gitu segitu. Ya mungkin itu intinya adalah yang tadi itu Sat, yang sumbangan bulanan itu Sat. Langsung diskusi aja. Kita mulai aja seketik-seketik. Baik, mungkin itu tambahan dari Ambo, gak terpanjang ke sana. Kembalikan kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas masukan Devo dari mungkin kita sama-sama menangah gitu ya. Mungkin bisa dipahami. Mungkin selanjutnya karena Wanyos kayaknya mulai bergabung. Kepada Wanyos dengan segala kesibukan, terima kasih atas partisipasinya. Para Wanyos dipersilahkan. Wanyos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bisa bergabung, sedang kondisi dinas di IGD. Jadi tadi ada pasien baru mulai agak longgar. Alhamdulillah bisa bergabung malamku dalam acara diskusi ya. Diskusi tentang kondisi Nagari Awak dan apa yang akan Awak perbuat ke depannya. Salam hormat pertama ke senior-senior, Ustaz Zul, dan yang lainnya, dan adik-adik sadonya. Mungkin aku diskusi pertama via online ya. Terima kasih pada inisiator yang telah berhasil mengangkatkan diskusiku gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu memang sangat paralu bagi awak gitu. Dan dengan kemajuan teknologi, awak yang berserak-serak bisa dikumpulkan. Dan bisa mungkin yang salamuku ada tapi berbagai hal tentang kebaikan nagari, karena kondisi jarak, kondisi yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi kayak kini kok bisa lebih tercurahkan. Mungkin tidak mengikuti dari awal ya, jadi tidak tahu juga, tidak banyak juga yang tahu tadi. Apa sudah sebatas yang dibicarakan. Cuma tadi memang sempat menyimak yang diusulkan oleh Eji sama Ustaz Zul ya. Jadi memang Ambo sendiri memang pulang pun juga enggak terlalu sering gitu, paling sekali 2 bulan ataupun sekali sebulan. Jadi pun kalau tentang kondisi kampung pun mungkin lebih banyak mandangnya dari orang tua, ataupun ketika pulang dapat bercerita-cerita jo yang lain gitu. Jadi memang mencari potensi kini sebenarnya memang kondisi awak di punya potensi termasuk dari segi SDM. Apalagi kini melihat perubahan zaman gitu. Mungkin kalau baca Rito Sakete dari sama-sama kami dahulu ketika awal-awal kuliah dulu, untuk memulai
pergerakan atau mengadukan kegiatan-kegiatan di Nagariku itu memang butuh perjuangan yang cukup kadang gitu. Dengan kondisi keterbatasan dan waktu itu memang alun banyak yang kuliah. Dan waktu itu memang komunikasi cuma bisa lewat telepon atau SMS gitu. Kalau kini memang alhamdulillah banyak yang kuliah, apalagi kini lah dulu wadah HMS-ko. Saya lihat adik-adik lumayan ya cukup aktif. Ambo sendiri apresiasi dengan apa yang lah banyak dilakukan oleh adik-adik di HMS gitu. Berbagai kegiatannya. Ambo memang tidak banyak terlibat, tapi cukup mengikuti kegiatan yang selama dilakukan oleh adik-adik HMS. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa gitu. Jadi memang selaku mungkin yang dianugerahkan dari Tuhan mungkin punya kelebihan gitu. Terutama awak mungkin yang punya pendidikan agak lebih atau punya pemikiran yang agak lebih gitu. Karena ndak sadonyo lo yang berpendidikan itu punya pemikiran yang lebih untuk memberikan kontribusi ke masyarakat gitu. Banyak juga kalau saya lihat ini alhamdulillah semakin banyak yang kuliah gitu. Tapi apakah yang kuliah itu pola pikirnya pun hanya sebatas kuliah saja atau memang ada paradigma yang lebih gitu bahwa kehadirannya hidup di masyarakat bahwa tidak hanya untuk dirinya seorang tapi juga bagaimana bisa peduli dengan masyarakat. Mungkin tadi lah panjang lebar lo di jalan Ustaz Zul tadi gitu. Jadi memang samananya yang harapkan adanya lahir generasi-generasi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Terutama mungkin awak di Senggalang bagaimana memikirkan kondisi kampung awak. Jadi memang pertama setuju tadi yang disampaikan Ustaz Zul terkait dengan masalah dana. Jadi sabananya pun kalau dari Ambo pribadi untuk diganti yang pun pernah berpikir hal kayak gitu bahwa untuk perantau-perantau itu memang dikumpulkan dana, ya enggak usah nominal kadang gitu, tapi barang mampunya tapi rutin. Jadi kalau dulu yang sempat tak pikir itu idenya itu jadi dana yang terkumpul tuh ya bisa gunakan untuk kegiatan rutin misalnya atau sekali setahun ketika momen perantau pulang di hari Lebaran itu juga bisa gunakan untuk mengapresiasi adik-adik awak atau masyarakat yang berprestasi gitu, yang punya sumbangsih untuk kemajuan kampung gitu. Malah mungkin dari misalnya untuk adik-adik yang hafal Quran, setiap hari Lebaran tua dengan dana yang terkumpul bisa memberikan apresiasi kayaknya mungkin dalam bentuk duit atau hal lainnya gitu. Atau adik-adik yang berprestasi dalam bidang olahraga atau yang berprestasi di pendidikan atau masyarakat mungkin yang punya kontribusi lebih untuk nagari gitu. Mungkin bisa. Jadi di situ mungkin bisa memicu semangat generasi-generasi yang lain dan juga untuk yang di luar pun juga mungkin bisa memberikan kontribusi segitu banyaknya baik dari segi pendanaan untuk nagari awak gitu. Aku sangat setuju betul itu memang kalau bisa memang eksekusi segera memang lebih bagus gitu agar nak menguap idenya. Yang kedua, aku memang tidak terlalu banyak mengikuti kondisi di kampung, cuma setiap pulang dan setiap baca cerita di orang tua memang banyak gonjang-ganjing yang terjadi di masyarakat gitu. Mulai dari kondisi jorong awak sampai ke kondisi nagari gitu. Di mana pemangku-pemangku dan sampai ke hari itu tidak memberikan kontribusi yang maksimal untuk kemajuan baik di jorong atau di nagari gitu. Dalam tanda kutip, Ambo pun juga menengah banyak katanya korupsi-korupsi yang terjadi baik itu mulai dari tingkat jorong sampai ke nagari gitu. Bahkan pernah di Nasalah Ambo di grup orang Singgalang pernah yang memposting, ada yang memposting gitu ya tentang masalah-masalah itu. Gitu. Juga mungkin kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi memang kalau yang Ambo usul harapannya ke depan gitu.
awak selaku mungkin lebih alat kaca dia pandai, mungkin besok bisa punya bergaining posisi yang lebih gitu. Artinya bahwa awak bisa mungkin kalau ada wadah yang memang wadah yang resmi, jadi yang bisa ada wadah memang resmi, resmikan wadah, misalnya persatuan alumni mahasiswa atau persatuan sarjana, atau terserah lebih kau namanya, di mana harapkan awak bisa bertindak di situ dari segi mungkin cari pandai gitu. Jadi awak punya kekuatan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di negara. Jadi ada beko salah satu kegiatan yang dilakukan mungkin kali sebulan atau bara, ada diskusi-diskusi yang bisa lakukan terkait dengan kondisi negari dan kebijakan yang diambil oleh negari, dan itu bisa itu kan tertulis untuk agih ke negari gitu, atau evaluasi terkait jalannya negari gitu, sehingga memang negari itu tidak berjalan yang kalamak di news gitu. Apalagi kalau ini kan dana di negari ada, dana desa sama tahu cukup badang. Setahu pun Pak Jorong pun kini juga digaji dengan itu untuk agar memang tujuan pemerintah bisa fokus lebih menangani jorong gitu, dan gaji yang cukup lumayan. Jadi harapannya memang ada wadah awak dari mungkin yang kawak angko dari segi jadi pandai ini mungkin. Jadi sehingga ada yang bisa kawal dari setiap kebijakan-kebijakan yang ada dalam negara, sehingga memang kebijakan-kebijakan yang ada itu terutama dengan potensi dana di negara yang mencukup, sehingga kebijakan itu mensejahterakan masyarakat negari gitu, mensejahterakan masyarakat negari. Contoh sederhana saya mungkin masalah haji ya contohnya gitu. Mungkin karena ini masyarakat pun heboh dengan berbagai kondisi masalah yang ada di negara gitu. Cuma memang kalau yang Ambo lihat sendiri, masyarakat memang kayaknya memang banyak takut hijau gitu. Jadi hanya sebatas kota lapau atau kota dari rumah ke rumah gitu. Jadi tapi tetap yang hal tersebut tidak ada perbaikan gitu. Contohnya sih mungkin yang bisa contohnya pernah Ambo mencari itu laporan keuangan negari. Itu pernah diganti yang Ambo cari ya. Saya bantuannya gitu. Nah, pernah aja lihat postingan di FB terkait dengan pernah juga cerita sama Sisat mencari posting-postingan bahwa terkait dengan laporan keuangan negara pun juga enggak, kesannya enggak itu gitu. Sedangkan kalau mungkin Wak tahu juga yang mungkin lah banyak bagi mungkin aku yakin di Siko rata-rata lah banyak berkecimpung dalam berbagai hal, Wak tahu bahasa seharusnya yang laporan yang seharusnya. Jadi memang pertama memang harus ada wadah yang resmi awak. Kalau bisa memang wadahku diketahui oleh negari gitu. Dan aplikasi dari wadah itu ada diskusi-diskusi terutama dengan terkait kebijakan dengan negari. Baik kalaupun lah mereda COVID kok Zoom pun bisa tetap wak gunakan gitu untuk memang terutama wak yang jauh di rantau. Jadi bisa ada kebijakan sehingga beku ada arah-arahan yang bisa ambil usulan-usulan rekomendasi-rekomendasi untuk terkait kebijakan negara gitu. Maksudnya mungkin wadahnya itu juga beku seperti yang tadi ngumpulkan dana atau kegiatan-kegiatan yang kayak tadi yang diusulkan Eji tadi juga rancak menurut Ambo bagaimana mengedukasi masyarakat awak terutama juga awak yang jauh di rantau tentang adat istiadat di kampung awak, karena bagaimanapun awak nak bisa lapis adat istiadat gitu. Dan juga yang harapannya beko dengan wadah yang resmi mungkin lebih bisa untuk meng-backup HMS gitu. HMS kan tetap ada sehingga memang HMS mungkin lebih targetnya beko ke generasi-generasi penerus gitu. Baik itu adik-adik SMP, SMA untuk memotivasinya untuk kuliah, untuk berpola pikir yang lebih
Halo? Berhenti kayaknya.